Kalau Jawa datang nampak hidung, pulang nampak hidung karena dia mundur pulangnya. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Matamu picek itu. Saya harap untuk tangkap duluan oleh polisi. Jangan sampai kerasisan Tengku Zulkarnain mengaktifkan kesadaran orang Jawa untuk mengintimidasi Tengku Zulkarnain. Akan lebih rumit dan ruwet nantinya. Harusnya ceramah di atas mimbar itu memberikan ilmu agama, bukan mengajarkan rasis. Goblok. Kalau orang Sumatera itu bicara terang-terangan. Datang nampak hidung, pulang nampak punggung. Assalamualaikum, balik kanan dia, ya nggak? Kalau Jawa datang nampak hidung, pulang nampak hidung karena dia mundur pulangnya. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Matamu picek itu. Biarkan kami ustadz-ustadz Sumatera dengan gaya Sumatera, betul? Jangan disuruh kami gaya Solo. Ustadz Solo lain. Kita itu harus begini. Kalau tidak begitu itu berbahaya. Itu biarlah dia dengan gaya Solonya, ya kan? Aku dengan gaya Medanku, tak senang kau, kita selesaikan di luar. Tak senang kau, kita selesaikan di luar. Sombong amat. Kita orang Sumatera kerisnya di depan, betul nggak? Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Tinggal tak retak, nasi tak dingin. Sekali kau tak hendak, 1000 kali ku tak ingin. Nggak senang cabut kricis. Tewas di gelanggang. Kerbau tebusannya, tewas di tempat tidur, ayam seekor tebusannya. Begitu. Kalau Jawa lain dicabutnya kerisnya. Kue arep tak paten, kue arep tak paten. Biarlah dia dengan gaya Jawanya, betul nggak? Biarkan kita dengan gaya Medan kita, betul? Lebih atur-atur, Tengku Zulkarnain kasar, keras, jadilah halus kayak ustadz Jawa. Iya. Kalau ustadz Jawa ceramah di sini, orang sini tidur. Jancuk jaran kon niku anjen. Pulang ke rumah ditanya sama abang-abang sama ibunya. Tadi di sekolah ada apa nak? Pengajian mah, tablik akbar, masya Allah. Ustadznya dari mana? Dari Jawa. Apa isi ceramahnya? Amma ba'du. Coba ini ada gak gerakan nanti dia dari MUI untuk minimal mencopot tuh Tengku Zulkarnain? Karena tidak punya moral dan etik tuh mulutnya. Maka menghargai suku, menghargai manusia yang berbeda suku, itu saya kira merupakan ibadah. Dan melecehkan dan menghinakan dan merendahkan suku yang bukan dari suku kita adalah dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya semoga kita tidak rasis, ya. Semoga kita tidak rasis. Kenapa? Rasis itu sangat saya kira picik sekali. Tidak menghargai sebagai sama-sama suku anak bangsa. Oke, tidak menghargai sama-sama manusia. Karena ibadah itu ada mahdoh, ada guer mahdoh. Guer mahdoh itu
ibadah yang berkenaan langsung dengan manusia. Dan tentu di Indonesia, manusia Indonesia mempunyai suku yang berbeda-beda. Maka menghargai suku, menghargai manusia yang berbeda suku, itu saya kira merupakan ibadah. Dan melecehkan dan menghinakan dan merendahkan suku yang bukan dari suku kita adalah dosa. Kenapa dosa? Karena akan melukai suku yang kita rendahkan. Sementara itu adalah keharusan kita memuliakan. Dan kita merendahkan. Ini dosa. Coba berkata kasar, dosa atau tidak? Berkata kasar, dosa atau tidak? Itu berkenaan dengan manusia. Manakala lawan bicara kita merasa luka, merasa tersakiti ketika kita berbicara kasar, maka saya kira dosa. Ketika tidak apa-apa, maka tidak jadi dosa. Hubungannya dengan manusia, bahasa itu. Maka ukuran dosa atau tidak, bagaimana lawan bicara kita. Kita melukai atau membuat senang. Melukai, dosa. Membuat senang, pahala. Gitu. Tengku Zulkarnain. Ini jelas menghina suku Jawa. Orang Jawa salah satunya saya. Saya merasa dilukai. Saya merasa direndahkan dengan ucapan Tengku Zulkarnain. Nah, ini saya heran sekali dengan orang-orang, dengan ulama-ulama yang di atas mimbar itu tidak memberikan ketenangan dan ketentraman. Tidak memberikan pikiran yang dingin dan hati yang dingin. Malah membuat gejolak emosi. Ini Ustadz macam apa seperti ini? Fungsi agama selalu saya katakan untuk menenteramkan hati dan pikiran. Manakala ada Ustadz yang ketika ceramah di atas mimbar tidak menenteramkan hati dan pikiran, maka ngawur tuh ceramahnya. Pasti itu. Ngawur tuh. Karena itu fungsi agama. Fungsi penceramah agama. Kan dia sebagai penceramah agama katanya. Sekjen MUI Pusat, Majelis Ulama. Ulama itu yang banyak ilmunya, jama daripada alimun. Yang banyak ilmunya harus kemudian punya pandangan yang bijaksana terhadap segala sesuatu. Apalagi terhadap kemanusiaan, suku yang jelas hadir dan ragam di Indonesia. Ini harus dihargai. Coba ini ada gak gerakan nanti dari MUI untuk minimal mencopot tuh Tengku Zulkarnain? Karena tidak punya moral dan etik tuh mulutnya. Dikecam oleh banyak orang. Tengku Zulkarnain itu dikecam oleh banyak orang. Dengan legeknya. Kan ya Allah Rabbi nih. Ulama ketika dia berucap kesalahan di atas mimbar, maka dia telah mengajarkan kesalahan ke banyak orang. Yang di belakangnya ketawa-ketawa seenaknya. Jamaahnya semuanya ketawa, tertawakan suku Jawa. Apa-apaan ceramah macam apa seperti ini coba? Coba saya tidak habis pikir. Sungguh saya tidak habis pikir terhadap ustadz-ustadz yang selalu ceramah ngawur dan berantakan macam Tengku Zulkarnain. Dan banyak sekali memang di media ini ustadz-ustadz yang gadugan, ustadz-ustadz yang dagelan saya kira. Ini perlu ada kewaspadaan kita sebagai masyarakat awam. Katanya sudah ada yang melaporkan tuh. Mudah-mudahan segera diciduk lah.
orang macam Tengku Zulkarnain. Harusnya ceramah di atas mimbar itu memberikan ilmu agama, bukan mengajarkan rasis. Goblok. Bukan mengajarkan rasis. Aneh saya. Jamaahnya ikut ketawa saja. Enak mempertawakan suku Jawa. Coba. Anda nilai sendirilah. Mudah-mudahan bisa terbuka pikiran kalian semua untuk menilai, melihat mana yang patut untuk kita jadikan seorang panutan. Ketika ulama di atas mimbar melakukan kesalahan, berbondong-bondong masyarakat yang melihatnya pun melakukan kesalahan. Maka ini kali lipat ganda kesalahannya sebagai seorang ulama. Kalau dia tidak memperhatikan, kalau dia tidak mempertimbangkan apa yang akan dia ucapkan. Kalau saya di sini melakukan kesalahan, yang dosa saya sendiri, karena saya tidak punya jamaah. Kecuali kalau saya lagi ngajar santri. Malam Kamis saya suka ngajar santri. Kitab Ta'limul Muta'alim. Saya punya tahu tata krama etika beradab kepada guru. Kenapa saya kemudian suka mengkritik Zulkarnain, Sugiknur? Karena saya tidak anggap mereka guru. Maka saya kritik dia. Karena penting. Kenapa? Karena dia sosok yang dianggap ulama, yang dianggap ustadz. Ketika melakukan kekeliruan, maka akan ditiru oleh masyarakat banyak. Ini bahayanya. Maka banyak orang yang mengkritik ulama-ulama gadungan itu. Jangan sampai masyarakat terjerumus kepada lubang kesalahan dan kesesatan. Kesesatan beragama ataupun kesesatan cara berpikir dalam beragama. Muncullah orang-orang macam saya. Yang silahkan kemudian masyarakat menilai. Silakan masyarakat menilai. Pulang di pengajian cuma bawa amma ba'du. Merendahkan itu. Amma ba'du itu. Seolah-olah Anda menganggap bahwa orang-orang Jawa itu tidak punya pengetahuan agama. Sehingga ketika berceramah tidak ada esensi nilai agama kecuali amma ba'du. Merendahkan lagi keilmuan orang Jawa. Ini gimana ini? Katanya MUI, Sekjen MUI pusat loh. Bukan kecamatan, pusat. Tapi berantakan, tapi ngawur. Ya. Oke, mungkin itu saja. Saya harap untuk pihak kepolisian sebelum orang-orang Jawa bergerak untuk menangkap Tengku Zulkarnain, saya harap untuk tangkap duluan oleh polisi. Jangan sampai kerasisan Tengku Zulkarnain mengaktifkan kesadaran orang Jawa untuk mengintimidasi Tengku Zulkarnain. Akan lebih rumit dan ruwet nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.